Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Masih semangat gak anak-anak untuk belajar? Alhamdulillah. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Nah, anak-anak Ibu semuanya, apakah anak-anak Ibu semuanya pada hari ini berhadir? Ataukah ada yang tidak berhadir? Alhamdulillah, anak-anak Ibu semuanya bisa berhadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo sebutkan minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang salat. Iya, benar sekali. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu hari ini kita akan belajar tentang kurban dan akikah. Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini gambar tentang apa, anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Gambar yang pertama, gambar tentang apa, anak-anak? Gambar hewan. Iya benar, gambar hewan. Tapi itu gambar hewan apa? Ayo, siapa yang tahu? Hewan sapi. Iya benar sekali. Nah, gambar yang berikutnya gambar tentang apa, anak-anak? Gambar daging. Iya benar sekali. Nah, sebelum Ibu membahas lebih dalam apa maksud dari gambar berikut ini, Ibu akan menceritakan sebuah kisah kepada kalian. Kisahnya yaitu kisah tentang Nabi Ismail alaihi wasallam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kelahiran Nabi Ismail sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sudah sangat lama menginginkan seorang anak. Pada saat Nabi Ismail alaihissalam berusia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dari Nabi Ismail, mendapatkan sebuah mimpi, di mana mimpi itu bercerita tentang sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam bangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat kebingungan. Nabi Ibrahim bingung apakah dia harus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ataukah mengikuti keinginannya untuk tidak menyembelih anak kesayangannya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya dan menceritakan semuanya kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail pun berkata kepada ayahnya, kalaupun itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turutilah. Aku tidak apa-apa, ayah, kata Ismail. Mendengar perkataan dari anaknya, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menuruti permintaan dari anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menyiapkan peralatan untuk menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Ketika benda tajam yang disiapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya hampir mengenai Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyelamatkan Nabi Ismail dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan membawakan kambing besar. Lalu Nabi Ismail pun digantikan dengan kambing besar. Dan kambing besar itulah yang menjadi gantinya Nabi Ismail. Lalu kambing besar itu pun disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, dari peristiwa itulah sehingga muncul ibadah kurban dan ibadah akikah.
Nah, apakah anak-anak ibu semuanya sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kurban? Belum tahu ya. Nah, kalau belum tahu, akan ibu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan kurban. Kurban menurut bahasa artinya dekat, sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan hukum kurban? Hukum kurban yaitu sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan atau bahkan yang mendekati wajib. Nah, di sini siapa yang tahu apa saja syarat-syarat berkurban? Ayo, siapa yang tahu? Yang pertama apa? Islam, ya benar sekali. Syarat yang kedua apa, anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? Nah, syarat-syarat berkurban itu ada 4, anak-anak. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik atau berakal. Yang ketiga, merdeka, yaitu bukan budak atau bukan hamba sahaya. Yang keempat, mampu. Nah, anak-anak, ada beberapa tata cara dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, posisikan hewan yang ingin disembelih dengan posisi telentang miring dengan leher menghadap ke atas dan tubuh hewan serta orang yang ingin menyembelihnya menghadap kiblat. Yang kedua, membaca bismillah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Disunahkan membaca 3-7 kali. Yang keempat, membaca takbir sebanyak 3 kali. Yang kelima, membaca doa untuk menyembelih hewan kurban. Doanya yaitu Allahumma hazihi minka wa alaika fataqabbal minni ya karim. Yang keenam, selesai berdoa, potong leher hewan dengan sekali gerakan agar hewan tidak tersiksa. Hewan yang bisa dijadikan hewan kurban yaitu yang pertama sapi, kambing, kerbau, dan unta. Nah, selanjutnya akikah. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu akikah? Nah, jadi anak-anak, akikah itu adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai bayi yang dilahirkan. Waktu untuk melaksanakan akikah yaitu bisa pada hari ke-7 atau 14 atau ke-21 setelah bayi itu lahir. Ketentuan untuk hewan akikah terbagi menjadi 2. Yang pertama untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan biasanya menggunakan 1 hewan kambing. Sedangkan untuk anak laki-laki biasanya menggunakan 2 hewan kambing. Hukum akikah adalah sunnah muakkad dan status setiap anak yang lahir ke dunia adalah tergadai sampai akikah. Manfaat dari akikah adalah yang pertama, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Yang kedua, sebagai sarana dalam mengekspresikan rasa gembira dalam syariat Islam dan bertambahnya keturunan umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan fakir miskin, serta tetangga, serta sanak saudara dengan memberikan makan daging akikah yang sudah dimasak. Adapun tata cara menyembelih hewan akikah, yang pertama, hendaklah yang menyembelih hewan itu adalah sohibul kurban sendiri jika mampu. Jika tidak mampu, orang lain, dan disaksikan oleh sohibul kurban sendiri. Yang kedua, menggunakan pisau yang tajam. Yang ketiga, tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih karena akan membuat hewan tersebut ketakutan. Yang keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kelima, membaringkan hewan di atas lambung kiri. Yang keenam, meletakkan kaki di leher hewan yang akan disembelih.
Yang ketujuh, disyariatkan membaca basmalah dan disunahkan menambahkan takbir sebagaimana menyembelih hewan kurban. Yang kedelapan, menyebutkan akikah anak yang diakikahi sebagai berikut. Bismillahi Allahu Akbar hazihi akikatu fulan, dan menyebutkan nama anak. Yang kesembilan, disembelih dengan cepat untuk meringankan rasa sakit yang dialami hewan kurban. Yang kesepuluh, pastikan tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher telah pasti terpotong. Yang ke-11, tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kurban dan akikah. Nah, anak-anak, ada beberapa hikmah ketika kita melaksanakan kurban dan akikah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendapatkan ganjaran pahala karena telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan sifat sombong. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami materi pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ibu ingin memberikan 3 soal kepada kalian. Nanti siapa yang paling cepat menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan nilai. Ibu akan membacakan pertanyaannya ya anak-anak. Nanti setelah Ibu membacakan pertanyaannya dan kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu, kalian angkat tangan ya anak-anak. Siapa yang paling cepat akan mendapatkan nilai dari Ibu. Yang pertama, apa pengertian kurban? Ya, silahkan. Benar sekali, 100 buat kamu. Yang kedua, kapan waktu melaksanakan kurban? Ya, silahkan. Benar sekali, 100 buat kamu. Soal yang terakhir yaitu apa hukum akikah? Ya, silahkan. Benar sekali, 100 buat kamu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semuanya sudah pada pintar. Karena anak-anak Ibu semuanya sudah memahami materi pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini bersama-sama. Tetapi sebelum itu, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, kita pada hari ini belajar tentang kurban dan akikah. Kurban menurut bahasa artinya dekat, sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji atau pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akikah itu adalah pengorbanan hewan dalam syariat Islam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai bayi yang dilahirkan. Dan hukum kurban dan akikah adalah sunnah muakkad. Ada beberapa hikmah ketika kita melaksanakan kurban dan akikah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendapatkan ganjaran pahala karena telah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari sifat tamak dan sombong. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang lainnya. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian ringkas atau kalian resum materi pembelajaran kita pada hari ini. Apa-apa saja yang kita pelajari pada hari ini, kalian ringkas dan kalian tulis di buku tugas kalian ya anak-anak, dan akan Ibu tagih minggu depan. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa dipahami anak-anak mengenai tugas hari ini? Alhamdulillah. Kalau begitu, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa
haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu meminta maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah dan hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.